Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan lagi dalam ruang saat teduh dari Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Selasa tanggal 24 Februari 2026. Kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam kita melangkah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk pagi ini atas segala berkat anugerah yang Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga, menemani kami sepanjang tidur ini. Kami boleh beristirahat hingga pagi ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat tanpa kurang sedikit apapun. Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami pada hari ini. Namun sebelum Tuhan, kami sadar bahwa kami manusia terbatas, penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, berkati kami Tuhan lewat firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan pedoman kami pada hari ini. Bapa dalam surga, bersabda ya Tuhan, dan ampuni segala dosa kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Kain dan Habel. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain, dan ia berkata, "Aku telah mendapatkan seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kemudian ia melahirkan Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Beberapa waktu kemudian Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Habel, adiknya, dan membunuhnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Sekarang terkutuklah engkau, terasing dari tanah yang menganga mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasilnya kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Sekarang engkau menghalau aku dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, serta menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Siapa saja yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Siapapun yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapa saja yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema bacaan kita yaitu kasih Allah selalu ada.
Tontong den tu pak kaboro na puang. Kisah Kain dan Habel adalah kisah yang sudah lazim kita dengar. Kita diperlihatkan bagaimana Tuhan berkenan kepada persembahan Habel, tetapi menolak persembahan Kain. Penolakan itu melukai hati Kain dan menimbulkan iri yang berujung pada dosa besar. Namun sebelum semuanya terjadi, Tuhan datang kepada Kain menegur dan mengingatkan dengan kasih. Tuhan tidak menolak Kain karena benci, tetapi karena ia ingin mengajar tentang hati yang benar. Ia menolak tindakannya, bukan pribadinya. Kasih Allah tidak selalu tampak seperti pelukan yang hangat. Kadang ia menyatakan kasih melalui teguran dan hukuman. Penolakan yang datang dari Tuhan bukan tanpa bahwa ia meninggalkan, melainkan caranya menuntun kita agar kembali ke jalan yang benar. Kain gagal melihat kasih itu, justru membiarkan amarah menguasai hingga ia jatuh dalam dosa yang lebih dalam. Namun setelah Kain membunuh Habel pun, kasih Allah tidak berhenti. Tuhan menghukum tetapi juga melindungi Kain dengan tanda agar tidak dibunuh oleh orang lain. Tuhan tidak menyediakan konsekuensi, tetapi ia tetap menjaga ciptaannya. Di balik setiap penolakan dan ketegasan Allah, selalu ada kasih yang bekerja, yang memanggil kita untuk sadar, bertobat, dan kembali hidup dalam kasih-Nya. Kita bisa belajar dari kasih Allah di balik penolakan dengan melihat setiap kegagalan atau penolakan sebagai kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Menerima koreksi dengan hati terbuka tanpa marah atau putus asa, mengampuni diri sendiri dan memberi kesempatan kedua bagi orang lain, serta menjadi saluran kasih bagi mereka yang merasa ditolak. Dengan mendampingi, menolong, dan memberi dorongan agar mereka bangkit dan menemukan harapan dalam Tuhan. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi hari dalam doa kita dipertemukan lagi dalam surga. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehadiran-Mu lewat saat teduh ini. Selasa, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Pada hari ini, Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu ya Tuhan yang selalu menguatkan kami. Jika kasih itu tak kesudahan, kasih Tuhan selalu ada dan nyata bagi kami. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya beri hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga bangsa kami boleh damai dan sejahtera di atas nama Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan selalu memberkati, menjaga dan melindungi setiap anggota keluarga kami dalam setiap langkah kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kami, Tuhan, dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan juga kiranya memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, memberikan kesehatan yang cukup dan kekuatan, supaya melalui apa yang kami kerjakan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih menuntut ilmu, bagi yang sedang kuliah maupun yang firman Tuhan yang akan kita baca dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kain dan Habel. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain, dan ia berkata, "Aku telah mendapatkan seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kemudian ia melahirkan Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Beberapa waktu kemudian Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan.
Habel juga Ajar kami ya mempersembahkan Tuhan, sebagian dari agar anak dapat sulung kambing menyayangi, dombanya dengan mengasihi, lemaknya. bahkan bisa membahagiakan Tuhan mereka mengindahkan Habel melalui sikap dan dan kurban perbuatan persembahannya kami. itu. Bapa Tetapi dalam Kain surga, dan kami kurban juga berdoa persembahannya Tuhan, tidak jika diindahkannya. ada keluarga Lalu atau hati orang-orang di Kain sekitar menjadi kami ya Tuhan, sangat yang panas saat ini dan sedang wajahnya mencari muram. pekerjaan. Tuhan, Firman kiranya Tuhan kepada Kain, menunjukkan pekerjaan yang "Mengapa sesuai hatimu dengan panas dan kemampuan wajahmu muram? dan mereka dapat melakukan Bukankah tugas itu wajahmu dengan akan baik menjadi dan penuh tanggung Bukankah jawab. wajahmu akan berseri-seri Ya jika Tuhan, engkau berbuat baik? banyak yang ingin kami mohon dan Namun, kami jika sampaikan, engkau tidak berbuat tapi baik, kami percaya dosa Tuhan sudah mengintai di terlebih depan pintu. mengetahuinya. Hasratnya Seluruh tertuju kegiatan dan kepadamu, aktivitas kami ya tetapi Tuhan, engkau hari ini harus kami berkuasa atasnya." pertaruhkan semua di dalam Kata nama-Mu. Kain kepada Habel, Biarlah semua itu boleh adiknya, jadi "Mari kita atas pergi ke kehendak-Mu. padang." Ampuni Ketika segala mereka dosa ada di dan padang, kesalahan kami ya Tuhan. tiba-tiba Kain Ini menyerang doa Habel, dan permohonan kami adiknya, dan yang kami membunuhnya. sampaikan melalui anak Yesus Firman Kristus, Tuhan kepada Tuhan dan Kain, Juru Selamat "Di kami yang mana hidup. Habel, adikmu Amin. itu?" Demikian Jawabnya, renungan "Aku kita tidak pada tahu. pagi hari ini. Apakah aku Tuhan penjaga Yesus adikku?" memberkati. Firman